changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Mari bersama-sama kita membuka hati firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu, menuntun kami, menopang kami dalam satu kebenaran. Yesus, Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami. Terima kasih. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami. Menjadikan berkat, amin, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan.
setiap kami Tuhan, hati kami dijagai oleh firman-Mu. Hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dan terang bagi setiap mereka yang ada di sekeliling kami. Supaya berita kabar baik Injil itu supaya boleh masuk di dalam setiap kami. Bahwa kami ada di dunia ini Tuhan hanya untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sehingga Engkau memilih kami. Tapi kami juga berdoa untuk mereka yang ragu-ragu, bahkan yang belum percaya, biar melalui perkataan kehidupan kami dan firman-Mu, terutama Roh-Mu yang kudus, bisa menjangkau mereka, supaya mereka boleh diselamatkan. Sehingga setiap hari, setiap tahun mereka tidak mempersembahkan korban-korban daripada binatang. Tetapi Tuhan, karena kami sudah Engkau pilih dan Engkau telah berkorban bagi kami. Di dalam nama Yesus, supaya kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya dalam hidup kami selalu mengucapkan syukur di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang selalu menuntun langkah kami. Biar kami tidak terjatuh. Seandainya kami terjatuh pun Kau angkat untuk lebih tinggi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami beruntuk mereka yang susah dan pergumulan, masalah, persoalan hutang dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka mampu Tuhan untuk menceritakan bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru juga saudara, dan masuk di dalam tahun yang baru. Biarlah kelahiran Yesus bukan kita rayakan hari ini saja, tapi kita boleh merayakan setiap hari. Dia lahir bukan berbentuk bayi di dalam hati kita, tapi dia lahir di dalam hati kita sebagai raja, dan lahir dalam hati kita sebagai firman yang hidup, yang menuntun kita, saudara, dan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Berkata kemenangan berarti harus melewati peperangan. Menang, saudara, berarti ada perjuangan. Menang berarti pergumulan dengan masalah dan semuanya. Jadi tidak mungkin kata menang itu muncul tanpa ada masalah. Sehingga masalah itu ada dalam kehidupan kita. Tapi jangan jadikan itu pemenangnya. Karena Tuhan tentukan itu harus kalah. Besok muncul hal baru. Tapi kita setiap hari harus menang. Saudara melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini percaya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Bukan kepada kuburan saudara yang ada mayatnya. Tapi kita menyembah kepada Yesus yang ada di surga. Saudara lihat hari ini kita melihat banyak kejadian orang berkata, saudara, bahwa Yesus itu mati. Memang, kalau dia tidak menaruh kealahannya, tidak meletakkan ketuhanannya, tidak mengosongkan ketuhanannya, dia tidak mungkin jadi manusia. Sebab itu dia berkata, anak manusia, tapi A besar, M besar, harus menderita dan mati. 3 hari akan bangkit. Seperti tanda Yunus. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak mati. Amin. Jadi kalau mati ya memang dia sebagai manusia. Jangan ragu-ragu lagi. Loh terus kita menyembah dia dong manusia. Gitu dong. Mana ada kuburannya sekarang? Amin. Kalau ada kuburannya kita nggak nyembah. Ternyata kuburannya nggak ada. Saudara, dia telah ada di surga. Amin. Makanya kita menyembah dia. Tapi orang Kristen kadang-kadang bingung. Saudara bilang, Yesus Tuhan apa manusia? Tuhan, kok mati? Ya Tuhan, mati. Bingung. Saudara, jawabannya jelas. Kalau mati itu pasti manusia. Amin. Tuhan gak pernah mati. Karena dia telah mengosongkan ketuhanannya jadi manusia, makanya mati. Loh kok disembah? Karena gak ada mayatnya sekarang. Betul gak saudara? Memang yang lalu ada mayat, mati, menunjukkan mati. Kalau nggak ada mayatnya nggak mati.
Tapi sekarang mayatnya nggak ada. Berarti dia hidup. Makanya kita sembah. Sederhana bukan? Tapi kita bingung. Makanya sekarang saudara, sejak ada media, kita diperhadapkan ajaran yang emosional rohani, ajaran yang bagus, ajaran yang membingungkan, pertentangan, terus mulai penyesat, saudara, mulai orang yang sudah mulai menyerang kekristenan kita, babak belur, banyak pusing, pendeta bingung, khotbahnya cuma uang, khotbahnya ini, bingung, jemaatnya bingung. Itu menurut saya, saudara, itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan hilang. Tapi yang sungguh-sungguh belajar firman Allah. Makanya didatangkan penghujat, kita bingung. Karena ada penghujat itu. Makanya kita mau belajar kenapa. Dulu gak mau tahu, saudara. Pokoknya ikut Tuhan diberkati. Sekarang mulai bingung. Dan dari sinilah semua manfaat. Tuhan sedang mendidik kita. Sedang mengajar kita. Dengan tegas melalui, saudara, orang pengumpat ajaran sesat. Saudara, ini sedang mendidik kita. Karena gereja tidak pernah mendidik kita lagi dengan kebenaran. Kita tidak mau belajar, Yesus kenapa Tuhan? Sudah cukup lah Pak, mau percaya. Saudara lihat itu sekarang. Tapi sekarang diizinkan itu. Semua ibu-ibu datang ke saya. Kenapa Pak ya? Kalau Yesus Tuhan kok mati? Saya diem. Dulu saya dikhotbahi lupa Pak. Karena gak nyantol, gak foto dia. Makanya mulai tetangga mulai tanya. Mulai serang, jadi dia bingung. Gak mau belajar dari gereja, belajar dari masalah. Gak mau belajar dari firman Allah, harus hadapi masalah. Baru belajar. Lebih baik kita belajar dari firman Allah. Amin. Supaya jangan ada masalah. Itulah kekristenan. Tapi kita ini orang-orang, saudara, ya mungkin orang-orang yang di negara berkembang. Gak pernah belajar dari saudara pelajaran yang baik. Kita selalu belajar dari kegagalan kita terus. Orang ngomong gak reken, yang penting sakit baru tahu. Ini satu hal yang gak beres. Kita mesti belajar dari apa yang sudah diajarkan kepada kita. Sebab itu, tema hari ini, saya mau tanya dulu, kemarin yang ikut meeting gembala, coba angkat tangan. Yang ikut meeting gembala. Padahal itu sudah disuruh para gembala untuk nyebarkan ke pekerja dan semuanya. Itu ada 7 hal yang kita sampaikan. Mengapa kita menyembah Yesus? Mengapa Yesus sebut Tuhan? Adakah Nabi? Mengapa ada Injil lain yang tidak Kristen? Mengapa Yesus sebut Isa? Semua kita jawab. Supaya jangan hahe-hahe saudara, itulah kebenaran firman Allah. Tapi hari ini kita belajar dulu firman Allah. Temanya, mengapa menyembah Yesus? Mau sudah belajar sekarang. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu, kekristenan itu ada sejarahnya. Udah tahu Pak, diam aja. Ini penting dalam perdebatan. Amin. Karena ada Yesus lain yang tidak ada dalam sejarah. Alkitab itu ada dalam sejarah. Kitab lain tidak ada dalam sejarah. Kalau kita bicara sesuatu yang tidak dalam sejarah, percuma. Amin. Yesus mati, bangkit, semua itu dalam sejarah tertulis. Bukan yang jadi Alkitab. Tapi orang lain kan belum tentu tertulis. Ini sederhana, tapi saudara kan ada nggak butuh. Tapi kalau ditanya orang jadi bingung. Bedanya apa? Yesus ini sama nabi lain. Kekristenan Alkitab dengan kitab yang lain, bingung. Gitu. Dan Yesus yang di Alkitab adalah Yesus yang punya nilai sejarah, history yang bagus. Sedangkan Yesus di tempat kitab lain, tokohnya mungkin sama. Namanya mungkin sama, tapi historinya berbeda. Bisa paham saudara? Kecuali kalau pakai nama lain, dia tetap percaya Alkitab, nggak masalah. Sederhana semuanya. Tapi kapan-kapan saya cerita itu. Ini dulu lah. Setiap ayat itu mengandung pengajaran yang dalam. Kita nggak mau cerita terlalu ini. Kita masuk menyembah aja dulu. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan. Ini kita bicara soal sejarah. Mana Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan Yesus itu, saudara,
dari suku Yehuda. Dan Daud itu suku Yehuda. Makanya ada kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena Yakub itu sebelum mati dia memberkati. Yaitu anaknya Yehuda. Dan dia berkata. Dan dia tentukan itu sejarahnya ada ke bawah. Itu ada silsilah kalau saudara lihat tuh sampai di bawah, sampai akhirnya muncul Yesus Kristus. Silsilahnya jelas, sejarahnya jelas. Amin. Arahnya jelas. Yang saudara percaya semua rentetan dari kejadian sampai dengan Zakaria Yesus lahir itu berurutan dengan baik. Jadi tidak perlu lagi ragu-ragu. Saya bawa lagi suatu lain Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 boleh. Aku heran kata Paulus bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Boleh sebutkan Injil lain, tapi ini juga bicara tentang kitab lain yang menceritakan tentang Yesus. Tapi di luar Alkitab. Loh kok Injil lain Pak? Injil bukan nama kitab. Injil itu menunjukkan kabar sukacita. Berita sukacita. Kabar baik. Makanya ada Injil kerajaan. Kabar baik kerajaan Yesus jadi raja. Injil kerajaan Allah. Kabar baik kerajaan Allah. Injil kerajaan surga, kabar baik kerajaan surga. Itu penting. Loh, tapi Pak ada kitab lain tidak berani berkata Injil. Tapi Yesus dimasukkan. Saudara, berarti bukan kabar baik. Mudah ya? Ya, mudah. Nanti 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Loh, tapi Pak itu kitab lain. Yang ceritakan Yesus itu, saudara, walaupun nama kitab lain itu termasuk Injil lain. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus yang ada. Yesus ini di Alkitab berkata begini, yang ini ngomong ini. Saudara, tokohnya namanya sama. Historinya berbeda. Paham saudara? Jadi boleh dikatakan Injil lain. Itu di bawah dikatakan Injil palsu. Sama dengan film fiksi. Novel itu ada, fiksi. Pernah ada novel, saudara. Diomong ini tentang Yesus itu, ini, itu. Saudara bingung, kenapa Pak? Itu fiksi. Jadi orang pakai namanya Yesus, cerita sedikit terus itu namanya fiksi. Saudara. Jadi jangan ditanggapi terlalu banyak. Kembali ke Injil aja ini. 8. Tetapi sekalipun kami, para rasul, atau seorang malaikat dari surga turun membawa Injil lain, ya, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ada malaikat ngomong ini Injil lain, saudara, bukan itu. Kalau sudah terkutuk itu setan. Walaupun kami rasul, kalau beritakan Injil terkutuk, berarti sudah nggak benar. Jadi nggak usah terlalu nanggapi terlalu banyak. Supaya kita fokus kepada pelajaran ini. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Mudah sudah. Dari Injil isinya apa Pak? Cuma Yesus. Yesus yang lahir dari Roh Kudus. Yesus yang mati demi dosa. Yesus yang bangkit kubur kosong. Yesus yang naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus, membangun rumah kita, akan menjemput kita. Kabar baik. Amin. Itulah karena kita ditebus dari dosa. Kabar baik apa? Kalau kabar baik stimulus dunia ini. Stimulus. Yang utang bank, bunganya diturunkan, padahal turun. Wah, bukan hilang. Gitu loh. Tapi Yesus ngomong hilang dosamu. Cuma merah, cuma bingung aja. Cuma Kristen aja. Enggak ada berita sukacita. Yang paling berat di dalam hidup kita itu dosa. Tahu ya? Dosa itu paling berat.
Gitu. Yang lain tuh bisa diampuni, bisa selesaikan sama orang, bisa negosiasi. Tapi dosa tidak bisa dinegosiasi. Saudara, makanya itu Injil, kabar baik. Oke, sekarang kita masuk di dalam Matius pasal 2 tentang kenapa kita harus menyembah. Yaitu poin pertama, orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur. Kita lihat dulu. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, orang Persia. Persia itu dulu kerajaan besar, yang ada dua kerajaan, Romawi dan Persia. Yang di tempat lain itu mungkin Tiongkok atau Mongol dulu. Kerajaannya cuma seperti itu dulu. Dan ini bukan cuma satu Persia, dia menguasai sampai Mesopotamia. Kalau Romawi dia menguasai sampai dengan Eropa dan Afrika. Dia perang terus. Nah, itu datang dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk jadi nggak usah bingung. Sejak Yesus bayi ataupun sudah menjelang di bawah 2 tahun, tidak ada yang pasti. Mungkin di bawah 2 tahun. Ini orang Majus itu datang nyembah Yesus. Lah kalau orang Majus itu kerajaan besar. Dia bukan yang tokoh besar, tokoh agama besar. Yang bukan Kristen, bukan Yahudi. Gitu loh. Dia datang nyembah, dia kenal Herodes. Bayangkan ini waktu masih kecil. Atau bayi lebih besar dikit. Sudah disembah. Amin. Apalagi kita lihat sudah dia besar. Mujizat mati, membangkitkan orang mati dan bangkit. Mengampuni dosa kita. Masa kita gak nyembah? Itu jelas saudara. Nah kalau kita bicara orang Majus, buktinya apa? Buktinya mudah. Ketika saudara orang Persia ini mengalahkan Romawi, Israel dikuasai, semua gereja dihancurkan semua. Tapi ketika masuk Bethlehem, dia lihat gambarnya orang Majus. Mereka nyembah. Ini lihat itu nyembah, itu lihat Yesus nyembah. Bayangin, nggak berani ngancurkan. Sudah 600 tahun lebih gambar itu saudara. Berarti orang itu sudah hidup 600 lebih, masih dikenal. Berarti ini bukan orang sembarangan. Sampai mereka tuh hormat dan respect. Cuma ada gambar itu aja. Mereka tidak menghancurkan. Oke terus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ini mulai orang Yahudi, termasuk para imam, termasuk Herodes. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Bukan di bawah pohon. Bukan juga di padang pasir. Saudara. Ini jelas di Bethlehem, itu sudah tertulis. Yang datang sama. Paham ya? Ini Herodesnya sama. Terus saudara, kita lihat. Orang ahli Taurat yang ngomong sama. Malaikat itu ngomong yang sama. Kenapa kita bingung? Hanya kitab lain. Ini sudah disebut bukan cuma satu loh. Betul kan? Ini bukan manusia yang ngomong sebiasa. Malaikat ngomong, firman ngomong, imam bicara, Herodes ngomong, orang Majus, terlalu banyak bukti sejarahnya. Seperti tertulis dalam kitab Nabi 6. Dan kau Bethlehem tanah Yehuda, ini tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3, perjanjian lama 300 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia pun mau menyembah.
Dia mengakui. Tapi sebenarnya dia ingin membunuh. Loh, kenapa mau membunuh? Karena dia tahu ini saingannya raja. Jadi kalau hanya dua. Kalau dia mengakuinya, dia akan sembah. Kalau menjadi saingannya, dia bunuh. Dan memang dibunuh, saudara. Tapi Yesusnya nggak mati, dibawa keluar dulu. Kalau saudara pergi Bethlehem, di bawah gereja itu telah ditemukan kuburan ratusan tulang anak-anak. Berarti itu zamannya Herodes, waktu cari Yesus tidak temu, dia bunuh semua anak-anak kecil. Itu sejarah ada. Terus setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Di Bethlehem bintang itu ada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi pertama, itu orang Majus tinggal, itu orang itu bisa menyembah sambil memberi Yesus yang masih kanak-kanak atau bayi yang sedang besar. Ngapain nyembah orang seperti itu? Dan kita katakan nyembah manusia. Nah, orang itu nyembah loh, saudara. Itu jelas saja. Jadi kita harus belajar kebenaran firman Allah. Gitu loh. Bukan hanya itu kalau kita lihat, saudara. Terus kita lihat dulu hal yang dikatakan, saudara, bahwa ketika dia telah menyembah, maka melalui mimpi Tuhan berkata, jangan lihat bintang lagi, sudah selesai bintangnya di Bethlehem. Amin. Kamu pulang jalan lain melalui dikasih mimpi. Artinya di sini kita pernah melihat Yesus Kristus. Dan kita harus tinggal pada Yesus terus. Amin. Maka kita tidak boleh kembali ke jalan lama kita. Kita harus meneruskan perjalanan kita. Sehingga dikatakan orang Majus tidak kembali ke jalan yang semula. Dia tempat lain. Artinya Yesus katakan, akulah pintu. Makanya kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya Yesus, kita masuk pintu itu. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya inilah orang Kristen. Ketika kita masuk kepada Yesus, itu pintu hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Yang keluar itu murtad saja, yang belum kenal Tuhan. Exitnya itu di kuburan sampai surga. Amin. Itu exitnya. Loh kenapa? Karena Yesus berkata, akulah pintu. Di tengah-tengah dia berkata, akulah gembala yang baik. Berarti setelah kita percaya, kita harus digembalakan oleh Yesus. Amin. Harus digembalakan. Terus akulah manna dari surga. Makan kebenaran firman Allah. Dan terus dan seterusnya. Saudara, itu ada begitu banyak. Sampai Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu ajaran semua. Jadi kita terus masuk, kita harus tahu kebenaran firman Allah. Jadi jangan cuma percaya saja. Karena Roh Kudus membawa kita percaya kepada Tuhan. Betul. Tanpa Roh Kudus tidak percaya. Tapi Roh Kudus bukan membawa percaya saja, terus memberi karunia. Tapi dia membawa sampai kita, saudara, bersama dengan Kristus. Amin. Bersama dan menghasilkan buah roh. Ada nggak buah roh sekarang di gereja? Kita ada karakter Kristus tapi masih belum 100%. Yang ada cuma karakter dunia. Akunya aku dulu masih ada, saudara. Masih emosi, tersinggungan, dan sebagainya. Yesus kata, akulah terang dunia. Barang siapa tidak berjalan di dalam terang dunia, dia dalam kegelapan. Kita nggak tahu lagi hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita lihat, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Allah yang menyuruh kita menyembah Yesus. Allah yang menyuruh kita menyembah Yesus. Loh kenapa? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati sebagai manusia. Bahkan sampai mati di kayu salib sebagai manusia mati. Tetapi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Meninggikan Yesus, jangan pernah merendahkan. Saya tidak merendahkan Pak. Kalau kita tidak percaya dengan doa kita, sama dengan merendahkan nama Yesus. Loh kok tidak mudeng Pak? Ini sudah khotbahkan setiap pagi. Kalau kita berdoa itu saudara, berarti kan kita tutup dalam nama Yesus. Betul kan? Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kita harus percaya. Bukan karena suara kita dalam nama Yesus. Bukan. Bukan banyak orang dalam nama Yesus. Bukan gedungnya. Bukan suara lemah dalam nama Yesus. Itu yang menentukan. Tapi yang menentukan itu nama Yesusnya. Orang datang kepada saya. Pak, gimana pergumulan? Gak usah ngomong pergumulan. Setiap orang hidup ada pergumulan. Kita disuruh meninggikan nama Tuhan. Bagaimana doa Pak Fenggi? Kalau saya percaya dengan doa saya. Waduh, bukan karena kekuatan kita Pak. Bukan karena jabatan kita. Makanya di gereja kita hampir tidak ada tim doa. Loh kok bisa begitu? Karena kita percaya dengan doa itu bukan kekuatan kita. Tetapi nama Yesus. Amin. Hari ini saudara harus mengimani nama itu. Bukan ratusan kali doanya diimani. Nama itu. Kalau kita tidak mengimani nama itu. Terus akhirnya kita nggak percaya. Sama dengan meremehkan nama itu. Itu dosa yang tidak kelihatan. Makanya di gereja nipu, berantem, berkelahi. Karena nggak yakin dengan doanya. Nggak ada damai. Harus yakin dengan doa kita. Tuh, tapi kalau Tuhan jawab, nanti tinggal Tuhan mau kasih sama, lebih, kurang, atau berubah bentuk. Itu nanti dia. Amin. Yang penting kita harus percaya. Jadi orang Kristen kuat di tengah badai. Itu penting sekali. Makanya meninggikan nama Yesus. Bukan cuma puji-pujian saja. Terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, malaikat semua. Di atas bumi semua. Dan di bawah bumi semua yang nyuruh Allah. Amin. Allah. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika dia mati sebagai manusia, dia bangkit sebagai Tuhan. Loh kenapa Pak? Nah dia kembali ke wujud asalnya. Amin. Waktu dia mati, saudara, dia sudah kembali ke wujud asalnya. Paham saudara? Makanya dia turun ke bumi, ke bawah bumi, dia bawa orang-orang. Loh kok bisa? Sebelum dia mati pun dia berkata kepada saudara penjahatnya, hari ini kamu ke Firdaus, hari ini. Bukan ini sekarang, belum. Hari ini. Begitu dia mati, dia bawa. Dia Tuhan. Dosanya orang begitu banyak. Hanya mengaku, langsung dibawa. Ketika dia mati, itulah saudara, dia Tuhan. Amin. Pak, maaf ya, ini saya tambah aja. Alkitab mengatakan, karena dia menyerahkan nyawanya, maka dia berat mengambil sendiri. Yesus bangkit, karena dia bangkit sebagai Tuhan. Tapi ayat lain kok berkata, Allah membangkitkan Yesus. Bingung Pak. Yesus itu awalnya Allah apa enggak? Allah Pak. Betul. Ketika mati, sebagai manusia. Dia bangkit jadi apa lagi? Allah. Siapa yang menyuruh? Allah. Siapa Allah itu? Bapak sama Yesus. Ya itulah. Paham saudara? Muter aja karena kita nggak ngerti firman Allah. Gitu loh. Loh tapi dibangkitkan Allah. Lah karena dia Allah yang dia bangkitkan sendirilah. Amin. Gitu loh. Makanya di sini kebenaran firman, saudara, ini saya cuma mengajar supaya di Natal ini banyak goncangan semakin kuat. Karena kita harus diajar kepada Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ini Allah yang menyuruh. Saya nggak tambah lagi. Sudah mengerti kan? Nah kalau Allah yang menyuruh, saudara, mau tidak mau kita harus ikutin. Karena itu perintah. Amin. Cocok nggak cocok, saudara mesti ikutin. Tadi saya ceritakan di pagi. Yusuf suaminya Maria mau menceraikan Maria. Sudah berbulan-bulan dia merencanakannya. Ketika dia lahir anaknya, aku ceraikan. Malam malaikat Tuhan datang. Yusuf anak Daud, jangan kau ceraikan Maria. Karena yang dikandung dari Roh Kudus. Dan sebab itu namanya Yesus. Karena dia akan menebus umatnya dari dosa. Dan dia adalah Immanuel. Langsung saudara, Yusuf itu mengambil Maria. Artinya di sini saudara,
Kenapa kok tiba-tiba dia mau? Karena disuruh Tuhan. Cocok nggak cocok hilang. Yang penting taat. Tapi kalau gereja lain. Kristen kan sekarang ini jarang mikir begini. Karena kita cocok nggak cocok terus. Gitu loh. Nah ini gereja. Nggak cocok pindah, cocok pindah. Saudara. Kita kalau disuruh Tuhan ya sudah ikutin. Berarti pikiran kita yang 101% Kak Yusuf mau ambil keputusan kita sendiri jadi 0%. Supaya hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Itu namanya ketaatan. Amin. Taat itu berarti melakukan apa yang kita tidak mau. Tetapi apa yang diperintahkan. Ini sebenarnya sama. Gitu loh. Tetapi kekristenan ini tidak nyantol ke sana. Kenapa? Karena dikasih tahu diberkati. Puja, wah, saudara. Emosional rohani. Makanya berkelahi terus di gereja. Di komsel ya berkelahi. Rumah tangga berkelahi. Orang gereja berkelahi. Karena di gereja sudah dididik emosional rohani. Bukan prinsip hidup kebenaran. Saudara. Nah kita pembicara yang kadang-kadang menceritakan emosi kita. Maksud karunia, kesembuhan, diberkati. Sehingga bukan prinsip hidup tertib. Nah kita mulai tertib sekarang. Makanya hari ini kita kalau kerja itu kerja, mari bekerja dalam kesenyapan. Karena apa? Kerja itu bukan kata-kata. Yang kata-kata Tuhan yang perintah, kita yang kerja. Tapi sekarang kita yang kata-kata, Tuhan yang kita perintah, yang kerja. Tuhan jangan aku yang melayani. Biar Tuhan sendiri yang melayani. Luar biasa. Betul gak saudara? Sudah begitu, dalam nama Yesus ditunjuk Tuhan sendiri. Ayo kan, pusing gak? Orang Kristen lebih hebat dari yang lain. Ini karena firman kita ketrabasan saudara. Kelihatannya bangkit padahal itu ngawur. Emosi. Gak tertata rapi. Orang disuruh tinggal rumahnya. Silakan pendeta ini. Anggap aja rumah sendiri. Makan gak apa-apa. Oh dianggap rumah sendiri. Bagus toh. Baju dibuang. Yang pendeta suruh cuci. Makan ditinggal. Saudara. Masuk kamar pakai sepatu. Kulkas saudara berantakan. Loh kok begini? Katanya rumah sendiri Pak Pendeta. Pendeta bilang mau ngomong sama apa orang ini. Betul gak saudara? Kebablas. Gitu loh. Dianggap rumah sendiri bukan milik. Menganggap. Ya kalau rumah sendiri kamu kotorin. Enggak, kenapa dikotorin? Bingung lagi dijawab. Jadi ini ada banyak hal kita itu egonya yang muncul. Sehingga yang baik tidak pernah baik, keluar, yang buruk yang keluar terus. Karena untuk menyenangkan ego kita. Ini kesalahan-kesalahan, karena Allah yang menyuruh. Saudara, pernikahan juga sama. Kalau saudara nikah, itu bukan karena cocok gak cocok. Banyak orang-orang nikah 1 tahun cerai. Ya ampun, luar biasa. Kenapa? Gak cocok. Loh kan disuruh Tuhan. Iya Pak, kalau cocok itu berarti disuruh Tuhan jodoh Pak. Kalau nggak cocok bukan berarti Tuhan. Hebat firman yang ngatur sendiri ini. Ya betul Pak Pendeta. Saya kasih contoh. Kalau kamu punya anak cacat. Apa kamu nggak cocok kamu buang? Enggak Pak Pendeta. Ya kamu disuruh Tuhan jodohmu di situ. Amin. Senang nggak senang kamu harus rawat. Dan nggak bisa mengeluh. Mesti kursi roda. Pergi ke Singapura, ke Tokyo, bawa kursi roda. Saudara, nonton anaknya. Kenapa? Itu satu yang harus disuruh Tuhan, kita harus ikut. Nah, dari sinilah letak satu kebenaran. Tapi yang lucu, ketika orang-orang cacat semua, saudara kumpul, pukul-pukulan. Papok, kita bingung. Sudah cacat, pukul-pukulan. Kita ngomong begitu. Tapi Tuhan juga ngomong sama kita. Ini semua orang cacat berkelahi terus saya. Betul gak saudara? Sama. Tapi kita itu tidak pernah melihat gambaran kita yang masih belum sempurna. Makanya kita tunjukkan Yesus supaya kita melihat ke sana. Kita itu masih banyak cacat saudara. Jangan berkelahi satu dengan yang lainnya. Bayangkan orang lompo sama orang lompo, orang buta lempar-lempar buku. Sudah cacat berkelahi lagi. Betul gak? Betul ya? Ya kita itu sama. Walaupun bukan cacat fisik. Kita ini harus mulai mengasihi karena sama-sama cacat. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ayo kita, saudara jangan lihat kelemahan orang. Tapi kita melihat kelebihan. Kita harus belajar untuk menutupi semuanya. Itu kekristenan. Nah itu namanya menyembah. Itu namanya disuruh Tuhan menyembah.
menyembah Tuhan, saudara, caranya melayani orang-orang itu juga. Gitu. Kita lihat terus saja. Yang ketiga, Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Siapa? Kenapa kita menyembah? Malaikat pun menyembah. Pertama orang Majus, kedua Allah yang menyuruh. Ini sudah gak main-main. Ketiga, malaikat yang nyuruh, malaikat pun menyembah. Luar biasa enggak? Ini kita masih bicara ini loh. Belum bicara di bawah. Iya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, bukan kurang, bukan banyak, penuh. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Loh, kenapa kok sebelah kanan, Pak? Menunjukkan Tritunggal, Bapak Ibu. Kalau diomong yang kanan tuh berarti yang Allahnya kok enggak kelihatan, Allah itu roh. Loh, kok ada yang kanan, Pak? Supaya menunjukkan ada Tritunggal. Paham nggak? Makanya ada sesuatu yang kayak seperti ini. Untuk menunjukkan ada Tritunggal. Yesus ngomong, aku ada Bapa, ada satu. Di aku samping kanan Bapa. Itu menunjukkan memang satu kesatuan Allah. Tapi Tritunggal. Ini kapan-kapan kita cerita lagi lah. Nanti tambah bingung semua nanti saudara. Terus. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau? Tidak ada. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tidak pernah. Dan aku akan menjadi bapaknya. Dan yang menjadi anakku. Malaikat pun tidak pernah. Hanya kepada Yesus saja. 6. Tetapi saudara, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Amin. Semua malaikat. Kalau malaikat nyembah, orang Majus nyembah, Allah nyuruh nyembah, kok kita nggak nyembah? Mengerti ya? Gampang. Tapi kalau saudara bilang ini, lupa, maaf kok disebut anak sulung? Duh, memang saudara. Gimana caranya kalau kita nggak belajar? Sulung berarti yang lain. Sulung itu berarti satu. Kenapa dikatakan sulung? Dia ngomong di tempat lain tunggal. Kok sekarang sulung? Tunggal itu penyelamannya tunggal. Nggak ada yang lain. Kok sulung, Pak? Karena dia mati, dia bangkit. Jadi anak Allah. Maka kita percaya kita akan dibangkitkan. Kita jadi anak Allah. Kalau nggak ada sulung, nggak ada yang bungsu. Paham ya? Kalau nggak ngerti kita keluarkan doktrin baru. Saudara. Ini yang bahaya. Makanya pelajaran firman itu harus belajar di gereja. Terus kita lihat terus. Selanjutnya. Ini yang ketiga. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Luar biasa enggak, saudara? Terus ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini kita bicara malaikat. Dan kemudian yang keempat, para gembala itu datang di Bethlehem. Efrata itu tidak jauh dari Bethlehem. Kalau Bethlehem, Yesus tidak dari di Bethlehem, di tempat jauh, mana mungkin para gembala itu pergi ke sana dalam malam hari. Bisa tangkap ya. Ini sejarah itu komplit. Makanya sekali Yesus, jangan goyang. Gitu loh. Belajar firman aja, nggak usah belajar perdebatan yang nggak karuan. Ini satu kebenaran, saudara. Lukas pasal 2 ayat 8, nggak usah sampai 13, karena sudah baca tadi ya. 8 sampai 12 saja. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang ngomong malaikat. Kristus yang ngomong malaikat. Tuhan yang ngomong malaikat. Yesus yang ngomong malaikat. Di kota Daud. Di kota Daud itu mana? Bethlehem. Terus? Dan inilah tandanya bagimu.
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah itu malaikat kembali. Mereka ngomong, ayo kita ke Bethlehem. Kita lihat apa yang malaikat katakan. Saudara, ketika dia melihat, gak ditulis menyembah Pak. Tapi malaikat ngomong itu Tuhan Juru Selamat. Saudara, jadi dia lihat itu bukan lihat bayi. Dia lihat bahwa Yesus lahir, Tuhan Juru Selamat, Mesias. Pasti berlutut. Amin. Pasti berlutut walaupun tidak ditulis. Buktinya mereka pulang memuji Tuhan. Padahal itu malam hari dingin-dingin sekali. Itu hal yang keempat para gembala. Nah, kalau kita melihat, saudara, nah kalau ada kuburannya, dan ada mayatnya, kita nggak nyembah dong. Semua saudara lihat itu nabi-nabi. Mungkin ada kuburan Yeremia. Mungkin katanya ada kuburan Daud. Mungkin ada kuburannya Abraham. Tapi orang Kristen semua nggak nyembah. Karena ada kuburan, ada mayatnya. Mungkin menghormati. Tapi Yesus mati, nggak ada kuburannya. Saudara, kenapa kita nggak sembah? Kalau kita nyembah berarti nyembah orang mati. Karena dia Tuhan. Makanya kita sembah. Siapa lagi yang kita tahu saudara? Hal itu para gembala di Efrata kita lihat saudara. Karena dia Tuhan, tidak ada yang lain. Ada firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal 4, gak usah dibuka ya. Yohanes pasal 4. Kamu akan menyembah. Bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini. Tapi kamu akan menyembah. Ya, kepada Allah yang benar. Yaitu dalam roh dan kebenaran. Oh, terus kita nyanyi pakai bahasa roh. Bukan. Loh iya Pak. Ya, makanya diluruskan dulu. Yang bisa menyebut menyebut Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita tidak mungkin ngomong terkutuklah Yesus. Gitu, saudara. Nah kalau orang ngomong terkutuk itu sudah salah. Tapi dikatakan Roh Kudus akan membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dalam roh kebenaran, kalau gak ada Roh Kudus masuk dalam hidup saya, kalau saya tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, saya tidak bisa menyembah Bapak Ibu. Katakan amin dulu. Jadi bukan bicara soal bahasa roh. Orang yang menyembah itu dalam roh artinya dia sudah dijamah roh sehingga dia tahu Yesus ini adalah Tuhan, bukan kekuatan dia. Karena roh Allah yang bicara, makanya dia menyembah. Menyembah kenapa? Karena Roh Kudus itu membuat dia percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan cuma bahasa roh. Jadi kita harus menyembah kenapa? Karena Roh Kudus berkata kepada kita, ini Tuhan, jangan dibuat main-main. Amin. Itu sehingga kita respect. Para gembala itu dingin-dingin dikatakan Bethlehem, dingin-dingin dia keluar. Bayangkan luar biasa sekali kebenaran. Jadi kekristenan kita mesti berubah total. Jadi bukan agama, bukan rutinitas. Saudara, bukan gedung yang besar nyaman itu boleh. Tapi isi ini yang harus penting. Amin. Diisi firman Allah yang bagus. Makanya saudara, kalau kita bicara begitu, kebenaran itu apa? Ya firman Allah itu kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Firman Allah itu Injil. Jadi orang menyembah Tuhan, Yesus itu karena dia ada Roh Kudus mengaku Yesus Tuhan. Bukan sekedar Yesus. Terus dalam kebenaran apa? Saudara, ya kita itu harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini. Itu perubahan-perubahan yang pasti. Kalau enggak mungkin. Boleh kita buka dulu ayatnya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 boleh. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi tidak ada kiblat kita itu. Karena Allah ada di mana-mana. Jadi semua tempat atas bawah semua saudara. Karena Allah itu omnipresent, hadir di mana-mana. Tapi kalau kita sudah menentukan suatu tempat, berarti Allah tidak bisa bergerak. Cuman satu aja. Makanya diterangkan di sini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nyembah. Namanya Allah, tapi tidak dikenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus ngomong sendiri. Seorang nabi itu harus dari Israel.
Nabi itu menyampaikan firman Allah. Nabi itu saudara harus menulis kitab. Nabi itu kalau mati harus di Yerusalem kata Yesus. Nabi itu mesti menceritakan kisah Mesias menderita. Kalau Nabi dia menceritakan ini, bukan Nabi. Dan kita sudah tidak mengakui ada Nabi setelah Yesus. Itu ada pelajaran baru lagi. Kita nggak bisa cerita banyak. Tapi kita ngomong terus ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, seumur-umur kita tidak bisa melihat Yesus Tuhan. Amin. Dan yang nyuruh nyembah siapa? Allah yang kelima. Luar biasa enggak? Allah yang nyuruh nyembah. Kita lihat dulu Filipi. Pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama penyakit masalah harus dibawa semua. Permusuhan dibawa semua. Jangan ditinggikan. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala lutut harus bertelut. Yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Kecuali yang enggak ada. Yang ada harus berlutut menyembah. Kalau enggak menyembah, melawan Tuhan. Mudah. Jadi sebenarnya saudara kekristenan kita ini sudah gampang, lengkap. Gitu loh. Tetapi kenapa pada saat Natal ini persoalan satu. Damai itu tidak ada dalam hidup kita. Yang ada cuma pertengkaran. Karena kita tidak memiliki kebenaran firman Allah. Mari saudara saya angkat, saudara-saudara bangkit berdiri, kita lihat dalam kitab. Kolose 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kalau Kristus damai sejahtera memerintah kita, maka kita bisa bersyukur. Dan kita tidak bisa bersyukur. Karena yang memerintah hati kita itu bukan damai sejahtera. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Hari ini stop. Kata perintah itu seperti dia perintahkan saudara. Taufan itu, danau itu, teduh. Perintah itu dia memerintah, berkuasa, dan harus ditaati. Dan dia memerintah hati kita. Dengan damai sejahtera. Jadi orang Kristen dimanapun juga hari ini. Gitu loh. Tidak lagi dengan gundah gulana walaupun persoalan. Tapi siapakah yang memerintah hati kita? Kenapa ada masalah, Pak? Kenapa ada persoalan, Pak? Kenapa ada kesulitan, Pak Pendeta? Saya sudah hidup suci, sudah puasa, sudah melayani. Supaya kita introspeksi diri. Siapakah yang memerintah hatimu? Jadi masalah itu selalu ada. Untuk supaya kita introspeksi. Yang memerintah itu damai sejahtera Kristus atau masalah kita. Kita bangkit. Saudara kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan semuanya. Kiranya Tuhan damai sejahtera Kristus di Natal ini menguasai, memerintah hidup kami. Karena kami tahu Kau adalah Tuhan yang patut kami sembah. Bukan karena kami mau. Tapi memang disuruh Bapa, disuruh Allah. Memang karena semua bukti yang menyatakan kebenaran. Sebab itu Tuhan, apa yang terjadi semua demi kebaikan bagi kami. Persoalan masalah, kami belajar mensyukurinya. Karena kami untuk introspeksi. Untuk melihat hati kami. Siapa yang dominan di dalam hati kami? Apakah masalah? Persoalan, penyakit, kesulitan, perselisihan, ataukah damai sejahtera? Tuhan ampuni aku. Aku orang munafik. Ternyata yang menguasai hatiku bukan damai. Hari ini aku bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Biar damai sejahtera Kristus Natal turun pada kita semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya.
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan Tuhan untuk mengembalakan, yaitu gereja Blessing the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, dan jaga lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, yang dicinta Tuhan, dekapkan kedua tanganmu di dada. Menerima berkat itu gampang, tapi mengelola itu tidak gampang. Oleh sebab itu, kata firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putranya Tunggal Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persetujuan Roh yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.